Halo, halo, dari Data Subasita dengan nomor absen 06 dari program studi Bisnis dan Manajemen Muda semester 4. Di sini saya dan rekan saya akan mempraktekkan fungsi fitur dari Salesforce yaitu Cloud Sale. Oke, mari kita mulai. Ini adalah tampilan dari Sales Cloud, salah satu fitur dari Salesforce. Nah, umumnya untuk tampilan awal itu kita akan dibawa ke bagian Home. Nah, pada bagian Home ini kita bisa melihat summary report atau ringkasan dari hasil total penjualan dari tim sale. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 bagian ya. Yang pertama itu bagian close, kedua itu open, yang ketiga itu goal. Nah, close ini itu adalah bagian yang deal yang sudah kita dapat atau yang sudah terjadi, atau penjualan yang sudah pasti yang sudah kita dapatkan. Lalu open ini adalah angka di atas 70%, yaitu kemungkinan dimana kita terjadinya sebuah penjualan yang akan kita peroleh, atau bisa dibilangkan perkiraan dari 70%. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah kemungkinan terjadinya atau penjualan yang masih dalam proses yang harus di follow up atau yang harus diprospek. Nah, jadi bisa dikatakan kalau open ini masih belum ada penjualan atau bisa hanya dibilang dalam sebuah proses. Selanjutnya adalah goal, yaitu adalah goal di sini itu berupa target yang ingin kita capai, dimana kita bisa mengedit target yang ingin kita capai nih. Di sini kan ada contohnya tuh. Nah, nanti kita bisa rubah di sini di goalnya. Nah, lalu pada bagian grafik kita bisa melihat ada 3 kolom, ada 3 bagian di kolomnya, yaitu yang pertama tuh bagian atas itu ada grafik yang hijau, itu adalah goal, yaitu yang ingin kita capai. Nah, dimana di sini kita bisa menggantinya nih, kayak seperti di sini kita mengganti menjadi 400. Nah, dia bakal kan berubah target yang akan kita capai. Kalau kita kembaliin lagi, nah dia turun. Nah, jadi itu kayak target yang ingin kita capai. Nah, lalu di bawahnya lagi nih yang berwarna kuning, ini adalah angka yang real estimating yang sekarang kita capai, yang sudah kita dapatkan. Ini berupa penjualan yang sudah kita capai, dimana itu sudah berada di angka 200.000. Berarti dia sudah mencapai angka 200.000 penjualannya. Dan itu pun angka ini yang tabel kuning ini itu akan berubah. Dia itu mengikuti jumlah penjualan yang kita jual, dimana dia bisa naik atau dan di sini tuh dia mungkin bisa mencapai naik ke atas, yang dimana tujuan akhirnya itu adalah yang garis yang warna hijau, yaitu tujuan akhir dari garis yang kuning ini adalah untuk bertemu dengan garis yang warna kuning, yaitu untuk mencapai goal. Dimana kalau sudah mencapai di atas berarti sudah mencapai angkanya. Lalu untuk yang garis biru ini tuh yang dari kiri ke atas, ini merupakan gabungan total dari yang sudah terjadi penjualan dan yang kemungkinan 70% ke atas terjadi penjualan, dimana ini adalah opennya. Nah, jadi itu adalah cara untuk membaca grafik ini. Sebenarnya grafik ini tuh bisa kita custom. Biasanya cuma untuk sekarang kita cuma akan dijadikan sebagai contoh hanya untuk bisa memahami fungsi grafik dari Salesforce ini. Nah, apabila kita sudah melakukan penjualan, kita bisa langsung memasukkan kepada tab leads, dimana di tab leads ini kami sudah memasukkan data kami sebelumnya, yang dimana data yang harus diproses lebih lanjut. Di sini ada data dari pembeli kami yang sebelumnya, yaitu datanya dimana desain darah ada namanya,
ada titelnya, company, ada phone number, mobile, email, dan statusnya juga. Nah, lalu di sini statusnya di sini dia adalah masih baru. Lalu di sini yang ASU itu adalah owner analysis, adalah orang yang menginput datanya. Dan di sini adalah ini contoh dari data yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Nah, dari data ini di sini datanya ini tuh bisa dipanggil dengan leads. Jadi leads itu adalah orang yang atau perusahaan yang harus kita proses lebih lanjut, yang bisa dikatakan, bisa dibilang orang yang memang masih yang ingin kita proses masih lanjut, atau orang yang ingin kita lihat apakah orang ini masih bisa kita lanjutkan ke tim sales lain yang memiliki bagian untuk presentasi secara langsung atau dihubungi secara langsung. Jadi ini adalah proses awal pensortiran sehingga memfilter untuk memilih leads mana yang bisa kita proses. Jadi kita contohnya di sini kita klik. Nah, di sini terdapat detail-detail dari customer yang tadi. Nah, dari detail yang saya maksud di sini adalah apakah sudah dihubungi atau diproses. Nah, jadi dapat kita lihat di sini. Di sini saya Ipang, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bung Deta, yaitu nanti kita coba baru, kita coba bikin baru. Nah, kita akan buat baru, kita pilih yang new. Untuk lead ownernya ini menggunakan nama kalian, misalkan kita pakai nama Agung gitu ya. Terus kita kasih title misalnya manager. Untuk company-nya kita isi PT ABC. Untuk email kita pakai agung@ptabc.com. Nomor bisa kita isi dengan 081, ini hanya contoh ya, 1 2 3 dan bla 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 bla. Nah, untuk address kita isi dengan permisalan yaitu Jalan Jenderal Sudirman, kota bisa diisi Jakarta. Nah, habis itu kita save. Setelah kita save, dia akan muncul tampilan seperti ini. Ketika kita klik di bagian leads, akan muncul seperti ini: Agung Nugroho, PT ABC, nomor HP, mobile, dan lain-lain. Di situ lengkap. Misalkan setelah melalui proses screening atau kita sudah menghubungi Pak Agung dan terlihat kalau dia memenuhi klasifikasi needs dan timelinenya, dalam arti kata dia bisa untuk diproses untuk menjadi sebuah opportunity, atau dia akan kemungkinan membeli produk kita setelah kita melihat data-data pribadi dari si Bapak Agung ini, data perusahaannya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa convert ya ini menjadi monitor kita merubah statusnya ya, yaitu ibaratnya masih mentah menjadi setengah matang. Nah, kalau kita klik convert akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari leads tadi itu akan diconvert, diubah menjadi
tiga opsi isian. Yang pertama account, yang kedua kontak, yang ketiga opportunity. Akun ini adalah nama perusahaan. Yang kontak ini berisi nama dari PIC-nya yang kita tuju. Opportunity ini berisi nama perusahaan juga. Nah, nanti akan tercipta tiga opsi seperti ini. Nah, itu record owner, si ownernya. Nah, ini adalah convert statusnya. Yang di sini isinya qualified, yang artinya di mana hal tersebut sudah memenuhi kualifikasi. Kita klik convert. Nah, ini sudah terconvert dan ini sudah muncul hasilnya. Ini sudah muncul 3 data baru yang kita isi tadi. Nah, 3 data ini nanti akan terbaca terbaca tim-tim yang lain yang tugasnya adalah memfollow up dari si Bapak Agung ini. Nah, lalu kita mencoba ke go to leads, lalu kita lihat bagian leads, lalu kita lihat si Pak Agung tadi sudah hilang ya, karena tadi sudah berpindah ke posisinya yang tadi masih terbilang mentah, lalu dia berpindah ke sebelah sini, sebelah account sini. Nah, ini tadi PT ABC tadi, si Bapak Agung itu. Kemudian dia juga pindah ke kontak. Nah, di sini ada Bapak Agung Nugroho, lalu di opportunities. Nah, ini PT ABC seperti itu. Nah, jadi sebenarnya setiap sales itu memiliki peran masing-masing. Ada yang dia bagian pengkualifikasi atau memfilter dari list di sini nah ini memfilter dari mana saja, dari data-data yang belum diproses, seperti itu. Lalu di opportunities itu ini levelnya lebih tinggi ya daripada leads. Kalau opportunities itu udah mulai setengah matang, kalau leads itu masih mentah sekali. Nah, lalu ada lagi contacts dan account. Nah, jadi seperti inilah salah satu fungsi dari Sales Cloud, di mana dari panel-panel di atas ini itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, dari masing-masing panel ini bisa disetting siapa aja yang bisa akses dan siapa aja yang bisa membagikannya, seperti itu linknya. Siapa yang bisa ngurusin bagian leads, opportunities, dan lain-lainnya, seperti itu. Nanti pada akhirnya dari semua itu nanti akan terlihat gitu ya pada bagian asisten ini. Lalu bisa lihat di sini opportunity-nya. Jadi bisa dilihat ini status dari proses yang sudah berlangsung, seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, contohnya 30 hari tanpa aktivitas ini. Nah, jadi di sini bisa terlihat ya di bagian sistem ini ya. Jadi ini sangat baik untuk memonitor pekerjaan tim sales, apakah sudah on track atau belum, seperti itu.